wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusilawati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri 1 Kemumu, Kabupaten Aceh Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah, di mana cara pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Insyaallah. Ini Pak, saya ada tugas di 3.1 mengenai demonstrasi kontekstual, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu? Insyaallah. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Lanjut ke pertanyaan Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Betul ya. Kalau saya biasanya Bu tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, sepertinya kasus siswa terlambat tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah, atau bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele dan hal lain segalanya. Berarti dalam hal itu kalau saya itu misalnya taruhlah anak itu terlambat datang ke sekolah. Ya, Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah, kalau bagi kita niatnya tuh mau belajar, dia terlambat mungkin ada halangan daripada orang tuanya atau ada kendala di rumah macam itu, belum sarapan pagi dan sebagainya, terlambat bangun. Kalau bagi saya nggak jadi masalah loh. Nah, datang terus ke sekolah, maksudnya yang penting niatnya itu mau untuk belajar. Jadi kita perhatikan ya setiap hari gitu kan. Nah, kalau sekali itu biasa nggak jadi masalah. Yang penting dia ada niat Yang belajar penting, Pak ya. iya, dia ada niat. Dan yang pastinya tidak disengaja dan tidak berkelanjutan terlambatnya Pak ya. Seperti lagi Bu, pernah kami jumpa itu seperti hal-hal yang sepele, yang seperti apa ya? Hal sepele misalnya kadang-kadang bercanda, kadang-kadang antara teman satu dengan yang lain. Kemudian anak yang satu itu mengadu kepada orang tua itu, bisa kita panggil orang tuanya tuh berhadapan dengan kita ya. Berarti kalau atas nama senda waktu itu biasa, jadi diambil semua masalah. Baik Pak, kita lanjut Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya biasanya mengajak beberapa orang dari tim pimpinan yang maksudnya di sekolah kita ya, pengelola sekolah untuk didiskusikan. Jadi kami pertimbangkan semua sisi dan masalah dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua. Jadi maksudnya kami itu tidak membeda-bedakan Bu. Semua siswa kami ini sama ya. Berarti biasanya kami lakukan dengan hasil musyawarah kesepakatan bersama antara guru-guru semua. Saling berkolaborasi. Saling berkolaborasi. Sebab apapun ceritanya, kita ini kan harus yang tahu lingkungan kita ada lingkungan sekolah, gitu ya. Maksudnya kerjasama. Kita ambil keputusan bersama. Betul keputusan bersama. Yang ketiganya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya Bu, langkah-langkahnya adalah satu, kumpulkan semua
implementasi informasi. Berarti kita kumpulkan semua informasi itu. Kemudian terkait dua, kemudian Bu, yang biasanya langkah keduanya kami mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan, kemudian pertimbangkan keputusan untuk semua orang. Baru yang keempatnya diskusi dengan tim. Dan selanjutnya kami ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Kemudian kami buat suatu perencanaan untuk melaksanakan keputusan. Jadi intinya di sini Pak, yang pastinya tetap ada kerjasama dari semua guru Pak ya. Iya Bu, sama-sama. Berkolaborasi ya. Iya, saling berkolaborasi Bu. Karena di sekolah kita ini maksudnya antara kepala sekolah dengan guru itu saling kerjasama. Dengan adanya kerjasama maka terjalinlah suatu ketentraman di sekolah kita ini ya, maksudnya kayak gitu. Sambil. Ya, bagus sekali Pak ya. Seterusnya Pak, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada saat kasus-kasus dilema etika? Oh, gitu ya. Jadi yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan yang berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada dalam memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dalam memanusiakan kemanusiaan. Jadi maksudnya dalam hal ini kami selalu berkomunikasi secara apa Bu? Secara bersama di sekolah ini dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, tetap intinya selalu ada kebersamaan. Selalu ada kebersamaan. Jadi tanpa kebersamaan tak mungkin sesuatu hal akan terlaksana. Baik Pak. Kita lanjut Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada saat kasus-kasus dilema etika? Ini tantangannya Pak. Tantangan itu termasuk konflik ya. Kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dan luar, ketidakpastian maksudnya tidak pasti ya, dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Berarti kalau berarti Bu, tantangan yang tantangan itu kami terima Bu. Dalam hal ini maksud setiap tantangan kami terima, namun kami cari penyelesaiannya Bu. Nah, di dalam pelaksanaannya, jadi apa maksudnya kita terima terus, kemudian baru kita ambil suatu kerjakan di sekolah. Yang pasti apapun itu tetap ada pro kontra. Iya. Tapi yang namanya kita melaksanakan suatu program, tetap kita jalankan sesuai dengan aturan. Iya, sesuai dengan aturan. Berarti aturan itu yang telah kita tetap kita sepakati. Baik Pak, kita lanjut. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Saya tidak selalu punya jadwal tetap, tetapi saya selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah yang diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat
rencana dan memberikan singkat waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi berubah. Nah, jadi kita tidak perlu, di dalam arti kata fleksibel ini, kita tidak perlu kaku di dalam menyikapi sesuatu masalah. Jadi kalau jadwal itu, saya selalu tidak punya jadwal tetap. Nah, jadi berubah-ubah. Ya. Maksudnya di sini Bapak menyelesaikan segala sesuatunya dilihat dari sikonnya, Pak. Iya, Dilihat dari kondisi tempat. situasi kondisi, Pak ya. Baik Pak, kita lanjut ke nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu Bapak selama ini. Ya. Kemudian dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika. Pedoman etika yang jelas sangat membantu. Jadi terkadang saya juga melibatkan konsultan atau mediator dari luar jika seperlunya untuk mendapatkan pandangan tambahan dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah, juga memudahkan proses keputusan. Nah, berarti kita kumpulkan tuh semua tim yang sudah kita buat itu kita kumpulkan, kemudian kita ambil untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Oh, jika perlu kita ambil tim dari luar. Nah, yang pasti Pak kan seluruh warga sekolah itu terlibat. Ya, seluruh warga sekolah juga jelas terlibat. Kadang-kadang bisa kami kalau terlampau kami ada lagi dari atas kami, yaitu pengawas. Bisa kami tanggung, berarti kami saling Bisa kalau masalahnya udah rumit ya. Ya, berarti bagus sekali Pak. Ya, baik Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oh, gitu ya. Nah, saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam mengambil keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Jadi di dalam kita mengambil kita belajar dari keterbukaan ya. Keterbukaan di segi komunikasi ya. Dalam komunikasi itu sangat kita minta terbuka, sangat penting sebab saling keterbukaan komunikasi itu, jadi semua permasalahan itu, apapun permasalahan bisa selesai. Berarti komunikasi itu harus lancar satu sama lain ya. Iya Pak, berarti kuncinya keterbukaan Pak ya. Keterbukaan. Dan ada saling komunikasi yang terbuka. Dan Pak, sekolah kita ini semakin maju untuk kedepannya. Mudah-mudahan juga Bapak sehat selalu. Bapak doakan juga saya lancar dalam melanjutkan pendidikan di bidang penggunaan ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya cukupkan sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Salam subuh. Masuk. Mohon izin sebentar Pak. Ya. Perkenalkan Pak, saya Rusilawati dari SD Negeri 1 Kemumu. Tujuan saya datang ke sini ada tugas dari calon guru penggerak di angkatan kami, angkatan 11, tentang modul
3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan masalah dilema etika. Bagaimana Pak? Kira-kira Bapak ada waktu? Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Pak, kita langsung ke pertanyaan saja. Di sini Pak, masalah dilema etika. Pertanyaan pertamanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Iya, makasih Bu. Terkait dengan masalah dilema etika dan bujukan moral, di mana kalau dilema etika kan dua-duanya secara moral benar, ya kan? Dua-duanya secara moral itu benar, tapi secara kalau yang moral jelas itu antara pilihan baik dan buruk ataupun salah dan benar, ya kan? Cara mengidentifikasinya sebenarnya gampang-gampang susah. Kenapa saya bilang gampang-gampang susah? Paling sederhananya, kalau yang dilema etika itu kita lihat juknis dulu, pegangan kita. Misal di juknis bos itu tidak ada, tetapi itu ada di dalam masyarakat ataupun di dalam sekolah itu boleh. Contoh, minuman di pagi hari ataupun minuman di setiap hari itu di dalam bos kan nggak ada juknisnya, tapi kok kalau kita nggak memberikan rasa-rasanya kan gak enak, kan gitu kan. Nah ini jadi makanya saya bilang agak gampang-gampang susah. Nah pegangannya ada, kita pegang apa ya? Baik Pak, jadi Bapak berpegangan ke pedoman juknis ya. Nah, baik Pak, kita lanjut Pak ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak? Kalau saya melihat azas kebermanfaatannya yang mana yang paling banyak, mudaratnya sedikit. Itu Bu ya, kalau yang saya yakini ke depannya ini lebih baik ketimbang harus saya ambil yang ini ke depannya ini. Saya bukan orang yang cepat harus ini harus cepat selesai, bukan itu, tapi melihat efek yang ke depan tuh apakah lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya. Itu saya melihatnya ke depan. Nah itu biasanya seperti itu. Baik Pak, jadi Bapak melihat asas kemanfaatannya Pak ya, dan untuk kedepannya bagaimana gitu ya. Terus Pak, kita lanjut yang ketiganya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau selama ini saya prosedurnya yang pertama, kita harus tahu dulu kasusnya dengan cara apa, kan? Kumpulkan bukti-bukti, kan gitu kan, bertanya dengan kawan, bertanya dengan orang-orang sekeliling ataupun orang yang lebih paham tentang kasus yang akan kita hadapi nantinya, dengan tetap melihat pada juknis yang ada. Contoh yang seperti saya bilang tadi, melihat juknis bos, itu ada nggak di pos? Kalau nggak ada, berarti kan tetap itu nggak boleh. Tapi kalau itu udah berlaku di masyarakat, gimana Pak? Misalnya gitu kan. Nah, lebih banyak mudaratnya atau enggak? Kan gitu kan. Nah, itu saya tetap mengumpulkan. Nah, setelah terkumpul semua bukti, semua lengkap, alat ininya terdokumentasi, paling nggak di dalam pikiran kita, baru rapat. Putusan rapat itu apa? Itu yang kita jalani dengan berbagai macam resiko, kan gitu. Mudah-mudahan tidak banyak, kan gitu, karena udah putusan bersama. Jadi Bapak mengumpulkan bukti-bukti dan juga mengambil keputusannya, kesepakatan bersama Pak ya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya ulang lagi yang tadi bahwa kalau itu sebuah keputusan, ya kan, kita jalankan secara bersama-sama karena keputusannya bersama-sama. Kalau sudah keputusan bersama itu sudah efektif, kan gitu kan? Ya, yang namanya kita putuskan bersama-sama kok. Masa nggak efektif? Walaupun di sana sini ada 1-2 tetap melenceng, wajar. Itu kan di mana-mana ada namanya oknum. Nah, nggak usah digubris. Tetap ada pro kontranya Pak ya. Ya, tapi kan kita jalankan sesuai dengan prosedur bahwa keputusan bersama seperti itu. Ya, tetap harus mengambil
keputusan bersama. Betul, ya. Yang kelimanya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini Pak? Kalau tantangannya lebih kepada meyakinkan seseorang itu, Bu. Contoh yang tadi di awal saya sampaikan terkait dengan masalah minuman. Kan gitu kan? Ataupun saya sederhananya lagi, pada saat kita sedang melaksanakan ujian, guru-guru kan menuntut honor. Ya. Ya kan? Kami kok nggak dikasih honor? Karena ini udah berlaku dari zaman dahulu. Kami setiap ujian dikasih honor kan gitu. Nah pada saat ini sekarang kan nggak dikasih honor. Kenapa nggak dikasih honor? Pelit kali lah kepala sekolah tuh kan gitu. Di Juknispos itu nggak ada. Meyakinkan bahwa itu melaksanakan ujian bagian daripada penilaian pembelajaran. Itu menjadi tugas pokok yang melekat kepada guru. Sedangkan pembayarannya sudah dibayar setiap bulan melalui dana gaji. Kan gitu. Ya. Nah, tapi tetap nggak terima. Dari mana kita ambil uangnya? Ya kan nggak ada. Akhirnya kan tetap kita nggak adakan. Kan gitu kan. Nah, salah satunya seperti itu. Meyakinkan itu. Itu yang Kadang-kadang kan nggak diterima kan. Oh nggak boleh. Dulu kepala itu kok kenapa boleh Pak? Kan gitu kan. Ya, Pak. Ada pertentangan-pertentangan. Ya namanya kita berproses kan. Ya. Kita hadapi pelan-pelan aja. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya di sini apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terkait dengan masalah penyelesaian kasus, kadang kasus ada langsung kita selesaikan di tempat, ya kan? Tetapi secara terjadwal kita di sini ada setiap bulan melaksanakan rapat. Itu bisa disampaikan kalau ada kasus dilema etika, kan gitu kan? Nah, secara terjadwal. Ada kasus yang memang bisa dia, misalnya ini kan nunggu bulan depan kan lama. Ini baru tanggal 3 misalnya, sedangkan rapat udah dibuat kemarin tanggal 2 misalnya kan gitu. Ya. Nah, jadi kita jadwalkan besok. Setelah saya dapat bukti, ya kita kumpulkan guru-guru, kita kumpulkan tendik, kita rapat. Ini terhadap kasus ini bagaimana? Nah, jadi secara periodik kita sudah laksanakan, misalnya terjadwal, ada secara khusus pada saat itu, ataupun beberapa hari setelah kasus, misalnya gitu. Memang langsung penanganannya. Memang harus dilihat situasi kondisi ya, Pak ya. Tergantung kasusnya ya. Tergantung kasusnya juga Pak ya. Yang selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Ya, yang pertama, saya beruntung sekali selama ini dikelilingi oleh orang-orang baik, Bu, yang siap sedia membantu saya 24 jam. Kan gitu kan. Dia selalu mengingatkan kalau misalnya, Pak ini sebenarnya nggak boleh, misalnya kayak gitu. Jadi keputusan bersama kan orang-orang yang di sekitar saya yang memutuskan kan gitu, walaupun ujung tombaknya ada di saya. Paling nggak saran masukan dari kawan-kawan itu. Jadi kami di sini adalah kolaborasi tim. Guru-guru adalah bagian daripada sekolah ini. Bagian dari kemajuan sekolah adalah ada di guru-guru. Kalau guru-gurunya nggak mau terlibat, mimpi kita sekolah bisa saling maju. Berkolaborasi ya. Gitu ya. Yang selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Tantangannya, pembelajarannya lebih kepada pribadi sih Bu ya. Mindset, cara pikir kita. Cara pikir kita itu kita sedikit-sedikit harus bisa kita rubah. Kan gitu kan. Ini enggak boleh, ya nggak boleh. Jangan mencari celah. Karena pernah pengalaman saya, dulu orang mencari untuk livelihood pada saat dulu di lembaga sebelum saya di pendidikan. Cari livelihood, dia minta permintaannya motor. Kan televisi. Saya tanya, kenapa minta motor? Saya mau jualan, Pak. Oke lah, jualan apa? Muge. Oke, bisa kita terima dengan akal. Nah, televisi, saya pulang ke rumah capek, Pak. Saya ingin istirahat nonton TV. Kan nggak logis kan? Tapi logika dia betul. Ya kan? Nah, meyakinkan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah
motor sebagai kendaraan untuk masalah muge kan gitu kan. Nah, itu aja merubah mindset itu yang akan butuhkan waktu lama. Itu tantangan kita sendiri, bagaimana komunikasi caranya itu biar dia bisa mengikuti seperti yang betul-betul untuk masa depannya gitu, Bu. Merubah pola pikir, Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Sudah. atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Doakan juga kami Pak Insya sukses Allah, Bu. dalam Ya. pendidikan ini dan Insya Allah, mudah-mudahan ke depannya lebih lancar lagi. Ya. Terima kasih banyak Ya, Pak. terima kasih, Bu. Anak Indonesia, anak yang bahagia, semangat sekolah, untuk gapai citanya. Mari sama-sama kita bantu mereka wujudkan mimpinya, jadi pelajar Pancasila. Trilogi pendidikan dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara namanya.